Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu bab dari kitab Az-Zazari, yaitu tentang makhrajul huruf. Mari kita lihat. Di sini ada kaidah dalam kitab Az-Zazari yang berbunyi makhrijul huruf sab'ata asyara allazi yahtaruhu man ihtamar. Di sini bait ini menjelaskan tentang pembagian makhrijul huruf. Bahwasanya makhrijul huruf ada 17. Nah, sebelum kita bahas yang 17, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu makhrijul huruf. Makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Yang berapa? Yang 28. Ada juga yang mengatakan 30 huruf. Nah, dari sinilah makharijul huruf terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada al-jauf, artinya rongga. Yang kedua ada al-halaq, artinya tenggorokan. Yang ketiga ada al-lisan, artinya lisan, lidah atau lidah. Yang keempat ada asyafatain, artinya bibir. Dan yang terakhir ada al-khaysum, artinya mendengung. Untuk materi satu persatunya itu sudah disediakan di bed di sebelah sana. Jadi sini sampai sini. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makharijul huruf dan pembagiannya saja. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang sudah teman saya sampaikan barusan. Di sini saya akan menjelaskan bait, yaitu wal aliful jawfu wa uftahawahi huruful mandindil hawa itantahi. Nah, jadi teman-teman, bait ini menjelaskan makhraj pertama dari 5 makhraj umum. Nah, seperti yang sudah bait pertama jelaskan barusan, bahwasanya makhrajul huruf itu terbagi 5. Nah, saya di sini akan menjelaskan pembagian yang pertama, yaitu al-jawf. Ini ya teman-teman. Al-jawf itu artinya rongga mulut atau tenggorokan. Ini saya akan tulis dulu. Nah, jadi al-jawf itu artinya rongga mulut atau tenggorokan. Bait di sini menjelaskan bahwasanya hurufnya ada 3. Yang pertama ada alif, yang kedua ada wawu, dan yang terakhir ada ya. Baik teman-teman, lanjut. Ketiga huruf ini bisa disebut dengan huruf mad tabi'i, yaitu huruf yang biasanya kita kenal huruf yang biasa memanjang atau dibacanya itu panjang. Ketiga huruf ini keluarnya itu dari rongga mulut atau tenggorokan. Saya contohkan di sini ya teman-teman, rongga mulut atau tenggorokan di sini. Bagian sini. Baik teman-teman. Lalu kita contoh ya. Kita beri contoh. Yang pertama alif. Di sini saya akan kasih contoh, yaitu huruf itu pun sama. Ini adalah huruf mad. Cara dibacanya itu dipanjangkan. Ini waw ya. Yang kedua huruf mad. Cara dibacanya itu yaqulu, seperti itu. Terus yang terakhir huruf ya. Yang ini ya teman-teman. Cara dibacanya itu
qila. Jadi kesimpulannya bait yang kedua itu menjelaskan pembagian makharijul huruf. Pembagian yang pertama yaitu al-jauh. Baitnya yang berbunyi fal aliful jauhu wa uftahawahi huruf kumadiduril hawa inantahi. Hurufnya ada 3, yang pertama ada alif, yang kedua ada waw, dan yang ketiga ada iya. Contoh alif yang berbunyi kola, contoh waw yang berbunyi yakulu, dan contoh iya yang berbunyi pila. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan yang dijelaskan tadi oleh bab sebelumnya yang dijelaskan oleh Kang Hilman. Di sini saya akan melanjutkan bab selanjutnya yang berbunyi summa li aqsal halqi hamzun haun. Lanjut di wamil wasatihi wa ainun haun. Jadi yang artinya itu di sini tertulis bahwa kemudian dari pangkal tenggorokan keluar huruf hamzah dan ha, dan seterusnya dilanjutkan dengan dari pangkal dari tengah tenggorokan keluar huruf ain dan ha. Nah, jadi hal apa yang dimaksud dengan hal itu adalah tenggorokan. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang tadi itu ada al-jauf. Al-jauf itu tadi sebelumnya kita dijelaskan oleh Hilman, itu al-jauf yang artinya rongga. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu al-halqu. Jadi al-halqu itu ya artinya itu tenggorokan. Nah, tenggorokan ya. Jadi tenggorokannya itu biasanya huruf-hurufnya itu keluar dari tenggorokan dan keluar dari bagian yang paling dekat dengan dada dan pita suara atau laring, bukan bagian yang dekat dengan mulut. Nah, kalau dalam ilmu tajwid ini tuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu ada pangkal tenggorokan, ada pangkal, terus tengah sama ujung. Nah, oke. Nah, yang pertama itu ada huruf hamzah. Nah, jadi huruf hamzah ini cara keluarnya dihasilkan ketika pita suara menutup rapat sehingga aliran udara dari paru-paru tertahan sesaat. Contoh aha tidak terangkat. Lanjut kita ke huruf H. Nah, huruf H. Huruf H itu keluar dari tempat yang sama, yaitu pangkal tenggorokan juga, tetapi tanpa penutupan penuh. Jadi nggak sama kayak hamzah, beda. Misal hudan, huwa, terus lahum. Jadi dia tuh lebih tegas gitu. Mengalirnya tuh kayak hembusannya tuh halus. Beda dengan ini yang bersifatnya tegas. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya, dan paling di batch selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan dan melanjutkan penjelasan tadi oleh teman saya, yaitu nadomannya adalah adnahu ghainun haun hawa khaufu aqsa lisani khaufu summa khaufu. Nah, di mana di sini ada penjelasannya adalah ada 2 huruf, yaitu qaf, ada qaf dan kaf. Jadi hurufnya itu ada 2, satu qaf, yang kedua kaf. Nah, keluarnya itu dari pangkal lidah, aqsa lisan.
mangkal lidah ya, yang menyentuh langit-langit mulut bagian belakang. Nah, perbedaannya kok yaitu keluar dari pangkal lidah yang lebih dalam sehingga bunyinya lebih tebal. Contoh yaitu kul. Kalau untuk ka yaitu keluarnya sedikit lebih ke depan dari makhraj kaf sehingga bunyinya lebih ringan. Contoh ak ya. Nah, jadi hurufnya itu ada dua teman-teman. Jadi teman-teman, untuk bait yang saya jelaskan yaitu hurufnya ada dua. Yang pertama ko dan kedua kaf. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti dilanjutkan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin melanjutkan bait dari sebelumnya, yaitu asfal wa wastu paji musyainuya wa dadu min hafatihi idwaliya. Nah, bagian pertama artinya bagian tengah lidah, bisa disebut apa itu? Bisa disebut wastu lisan, yaitu menjadi makhraj 3 huruf kebagi menjadi makhraj 3 huruf, yaitu ja, ja, sya dan ya. Cara mengucapkannya dengan lidah diangkat hingga mendekati langit-langit tengah, tetapi tidak menempel kecuali sesuai sifat masing-masing hurufnya. Contohnya ja, sya dan ya. Nah, oke, selanjutnya wadodu min hafatihi idwaliya. Artinya huruf dod keluar dari salah satu sisi tepi lidah, baik kanan maupun kiri yang menempel pada gigi geraham atas. Penjelasannya, huruf dod adalah satu huruf yang paling sulit diucapkan. Makhrajnya bukan dari tengah lidah tetapi dari tepi lidah. Seperti lo, bo, lo, bo. Bisa memakai sisi kanan, sisi kiri atau keduanya, meskipun banyak ulama menyebut sisi kiri lebih mudah bagi kebanyakan orang. Contohnya lo, zolin, zolin. Walau bolin. Nah, itu. Terus Ramadan. Ramadan. Bo. Bisa dari kiri, bisa dari kanan, bisa ya teman-teman.